Inna tau amagan ola kai kore kai ole helum ola heluro. Inna tau amagan ola kai kore kai ola helum ola heluro. Ina tau amagan ola kai kore kai ola helum ola heluro. Sebagai musisi, saya berkenalan dengan La Malera itu sejak saya kecil. Saya sudah mendengar lama tentang sebuah kampung di NTT, di mana masyarakatnya itu mempunyai tradisi mengejar ikan paus dan menangkap ikan paus. Dan itu suatu tradisi yang sangat langka di dunia, cuma ada di La Malera kalau di Indonesia. Dan saya kemudian menjadi berteman dengan seorang La Malera, Bona Beding, dan kemudian hati kami terpaut untuk selalu berbuat sesuatu kepada La Malera ya. Musik menyergap kehidupan saya ketika saya masih kecil sekali. Saya ingat mama saya dan bapak saya membawa saya ke kampung kami di Nekang, dan di sana saya mendengar opa-opa saya, om-om saya menyanyikan lagu-lagu tradisional dengan riang gembira, dengan penuh cinta terhadap tradisi mereka ya. Kemudian saya tumbuh di satu kota yang bernama Ruteng di Flores. Nah, kota ini juga mempunyai masyarakat yang menjadikan musik dan nyanyian atau tarian bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Saya dapat mengatakan bahwa mereka adalah singing society. Ketika selesai SD, mama mengirimkan saya ke sebuah sekolah khusus untuk menjadi imam, sebuah seminari Pius ke-12 Kisol. Nah, di sini saya bertemu dengan seorang pastor yang sangat berjasa kepada saya. Namanya Pastor Michael de Freitas SVD. Beliau mengajarkan notasi kepada kami, bagaimana mengambil nafas, bagaimana bernyanyi dengan benar. Dan saya merasa bahwa seluruh pengetahuan dasar saya mengenai musik yang baik saya dapatkan di seminari ini. Ada satu pepatah bahasa Latin yang saya sangat suka. Bunyinya, Qui bene cantat bis orat. Artinya ketika kita bernyanyi dengan baik, itu sama saja kita berdoa 2 kali lipat. Saya ingat suatu kali, saya berjanji kepada teman-teman waktu SMA, saya akan nyanyi di televisi, saya akan tampil di televisi. Cita-cita pribadi saya sih ingin menjadi pemusik, sekolah di ISI atau sekolah melukis seperti cita-cita saya waktu kecil. Kemudian saya memutuskan mengambil sastra Inggris di salah satu universitas swasta di Jakarta. 1, 2, 3, hop. Ya. Akhirnya saya mengerucut pada satu jenis musik yang saya sukai waktu itu, namanya musik jazz. Karena dari pengalaman saya waktu itu, musik jazz memberikan kebebasan berimprovisasi bagi pemain-pemainnya untuk memberikan pernyataan personal mereka tentang apa yang mereka rasa, apa yang mereka tanggapi mengenai musik itu dengan alat mereka masing-masing. Jazz juga itu seperti ketika naik perahu ya, misalnya dari Larangtuka ke Kampung La Malera. Perjalanan itu adalah sebuah lagu, Dan kita di dalam perahu jazz yang menuju ke La Malera. Dan di dalam perahu kita diberi kebebasan, ada yang mau duduk, ada yang berdiri, ada yang menatap langit. Tetapi tidak ada yang melompat keluar perahu dan menentukan jalannya sendiri. Sampai perahu itu selamat sampai di tepian dan lagu itu pun selesai. Musik jazz adalah
satu jenis musik yang sangat mengasihkan sekali. Tetapi selalu ada panggilan dari dalam diri untuk menjadi diri sendiri. Beberapa dari norma tersebut saya kira diungkapkan kembali dengan sangat baik dalam lagu-lagu yang diproduksi oleh saudara Ivan dan teman-temannya. Ya. Dan saya sebagai seorang yang berusaha mengapresiasi musik, saya bukan musikus yang baik. Ya. Tapi saya mengerti lah bagaimana musik yang baik. Gitu. Saya merasa bahwa Sayuan ini patut kita dukung sekali karena dia mengapropriasi motif-motif lokal. Posisi musik etnik di dalam industri musik di Indonesia itu masih terpinggirkan ya. Indonesia memiliki kekayaan ritmis, memiliki kekayaan instrumentasi musik, harmoni, scale yang luar biasa dahsyat. Dan memang ini sudah saatnya mendapatkan tempat dan dimunculkan gitu. 1, 2, 3. Kulturnya, latar belakang kulturnya yang sangat kuat dengan jiwa yang sangat musik. Seorang Ivan dia sangat mudah mengadaptasi musik apapun. Aku rasa Ivan adalah salah satu musisi Indonesia terpenting dari wilayah timur yang sangat patut diapresiasi dan telah memberikan kontribusi yang banyak. Sale florece. Kalau Ivan saya melihatnya bukan saja dia nyanyinya bagus, main gitarnya enak. Nah, itu mungkin plus-plus yang cukup banyak gitu dari Ivan. Itu orang-orang yang kayak gitu mungkin nggak terlalu banyak juga ya di Indonesia. Makanya saya cukup giat juga pada saat itu untuk membuat grup dengan Ivan Nestorman yang grupnya namanya Nera. Ku temukan cintaku di tanah ini, Indonesia yang damai, penuh rona cinta. Sekuntum rasa ku petik, kesemat di hati. Jadi mencintai Indonesia bagi saya adalah ketika kita mencintai kelokalan kita mencintai akar rumput kita, itu sudah menandakan bahwa kita mencintai Indonesia. Karena kita harus tentu memahami apa yang kita cinta. Ketika saya bicara musik Flores, tentu saya paham musik Flores. Karena saya paham, tentu saya cinta sekali musik Flores. Indonesia lebih baik, biar apa orang bilang, saya cinta Indonesia. Jadi bagi orang Lamalera, laut ini adalah ibu mereka. The sea is their mother gitu kan. Dan kepada ibu, karena laut ini adalah ibu mereka bisa meminta apa saja kepada seorang ibu kan. Sedangkan kalau saya secara pribadi memandang Lamalera sebagai kekasih saya. Saya lakinya dan ini kekasih saya yang selalu menunggu kapanpun. Termasuk kita mungkin yang datang dari jauh, yang datang ke sini. Lamalera adalah kekasih hati kita yang selalu menunggu kita di tepi pantai gitu kan. Kau tunggu cintaku, oh Lamalera. Kau biru lautmu selalu menungguku datang kepadamu. Ini yang saya suka dari Lamalera, dan ini adalah tempat terbaik untuk melihat Lamalera. Yang saya maksudkan Lamalera adalah Pantai Paralamafa, tempat
Ini halaman bermain mereka. Halaman bermain mereka adalah laut yang mereka sebut sebagai Inaleva. Ibu mereka, disinilah mereka bermata pencaharian sebagai nelayan. Dan sesekali mereka juga menangkap ikan paus, menangkap pari. Mereka adalah nelayan-nelayan biasa, sederhana, dan kampung ini tidak berubah udah 120-an tahun. Selalu begini. Mungkin kita perlu menyuplai CD-CD supaya ada pencerahan dalam bidang musik gitu kan. Mungkin di sini juga banyak CD, tapi CD dengan contoh-contoh yang biasa ya. Mungkin seperti makanan kita perlu memberi pilihan lain. So, kalau sudah biasa makan jagung titi, kasih makan apalah sedikit, calamari, hamburger atau apapun gitu yang lain gitu kan. Memberi pilihan. Jadi memang tugas kita nanti mungkin mengirim CD-CD, buku-buku musik, iya kayak gitu ya, sehingga pasti nanti ada satu dua yang tertarik pada musik gitu kan, kemudian memang membuat mereka mencintai apa lokalitas itu kan, karena pada akhirnya yang paling penting buat kita itu menampilkan diri sendiri. Ternyata orang lebih menghargai kita kalau kita menampilkan diri kita sendiri. Kalau sebagai contoh saya beruntung ketemu orang-orang yang berguna sekali seperti Mas Dwiki ini, kemudian Gilang Ramadan, yang memang spirit kita sama, spirit lokalitas itu ya. Hanya memang menggunakan musik barat sebagai tofa lah untuk di kebunnya itu, untuk menggali kita punya musik gitu. Jadi menggali lokalitas justru memang harus dengan kemampuan teknis barat ya kan. Back to basic ya? Itu maksudnya back to basic. Lama Lera ini bisa arti basic, bisa arti kampung ini juga. Ya. Terima kasih banyak atas kenang-kenangannya ini, nanti kami Tolong setel tiap hari Minggu pagi. oke. Saya kenal Ivan ya, Ivan Nestorman nih cukup lama. Saya perhatikan dia adalah musisi langka di Republik ini yang mau mengungkapkan, mempertahankan dan mengembangkan musik-musik etnis. Tidak saja musik-musik dari kampungnya sendiri ya, dari salah satu bagian dari provinsi kita ya di Nusa Tenggara Timur. Dia juga masuk kepada musik-musik daerah lain. Dia sangat, kalau boleh saya katakan, satu-satunya manusia yang sanggup bertahan hidup untuk mempromotkan musik etnis. Ini luar biasa, semangat energi Ivan ini luar biasa. Saya sangat tertarik, makanya saya dari dulu Van fokus bertahanlah di musik itu. Karena ini adalah industri kreatif. Ya. Sooner or later artinya musik ini akan terungkap ke global. Karena sekarang musik mengalami masa kejenuhan genre, masa kejenuhan ide. Sehingga dari musik etnis ini tumbuh kreativitas industri. Nah, saya melihat ini potensi Ivan ini sangat besar gitu ya. Dia konsisten, dia bertahan, dia mempromotkan gitu ya, artinya dia mengembangkan. Jadi dia membawa musik etnis menjadi inovatif. Bengon, berelele bengon, hostiga bengon, rangkanglah. Tuhan tidak mati di sini. Aku menghabiskan sepotong perjalanan senja dengan Sanga Sang Lamafa. Bertukar senyum beberapa kali dan belum memutuskan topik apa yang hendak dibicarakan. Matahari senja bulan Mei membakar ubun-ubun. Dan di saat seperti ini,
Sanga malah menawarkan secangkir kecil arak lama lera, aite plate, yang pasti akan membakar dada. Aku tidak keberatan dan menengaknya sekali teguk. Sangai, 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 yeah, sangai. Saya lalu tiba pada pertanyaan besar saya. Tidakkah Bapak sangat takut ikan paus akan punah? Lihatlah Sanga di haluan Juliana, siap berpidato untuk dunia. Kami sangat percaya Tuhan di sini. Tuhan mungkin mati di tempat lain, tetapi tidak di Lama Lera. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Selama Dia ada, kotek lemah tidak mungkin habis. Oh, tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Sangai, 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 yeah, sangai. Menulis puisi atau prosa atau apapun karya tulis, bagi saya ternyata tidak semudah ketika saya membuat musik tentang Lama Lera. Ketika mengekspresikan Lama Lera ke dalam bentuk tulisan prosa liris atau puisi, hal ini sungguh memberi tantangan tersendiri buat saya karena terus terang ini pertama kali dan saya diwajibkan oleh penerbitnya untuk menulis di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti dua pekerjaan sekaligus. Dan saya menyelesaikan semuanya ini ketika 2 bulan lalu kembali dari Lama Lera. Dan saya mencoba menulisnya di Facebook. Dan rupanya cukup banyak teman yang menyukainya dan kemudian mendorong saya untuk coba membuat satu buku khusus mengenai hal itu. Dengan kara di atas kepala. Saudara Ivan punya kecintaan akan musik etnik. Ya. Dia coba kembali kepada akar budaya dan menemukan nilai-nilai religiositas yang ada di dalam setiap budaya, ya. Khususnya budaya-budaya di Flores. Ya. Itu berarti bahwa dia menyadari sungguh akan suatu kebenaran ini, bahwa di mana bumi dipijak dan langit dijunjung, disitulah seseorang dibentuk menjadi dirinya sendiri. Ya. Satu hal yang menurut saya sangat sangat luar biasa, dia ini tidak dibesarkan di dalam budaya Lama Holot, tetapi dia bisa memberi aksen yang begitu bagus, ya, seperti orang Lama Holot, dan coba menangkap setiap fenomen di balik, ya, apa yang dihidupi oleh orang-orang Lama Holot. Ya. Dan bagi saya itu bukan sembarang orang yang bisa menangkap. Hanya orang yang mempunyai sentuhan, ya, terhadap fenomena-fenomena itu secara batin, ya, yang bisa mengangkatnya. Karena itu siapa yang bisa menjadi dirinya sendiri, kurang lebih itulah yang mau dicari oleh saudara Ivan dengan pencarian lewat seni musik yang dia buat sekarang ini. Karena itu menurut saya konser dia pada musik etnik itu suatu hal yang luar biasa. Yang mengajarkan khususnya generasi muda yang perlahan-lahan mulai meninggalkan, ya, kultur di mana dia dibesarkan, ya, lalu lebih suka akan hal-hal yang datangnya dari luar. Ya. Bagi saya itu merupakan satu ajakan bagi generasi muda untuk kembali ke jati diri yang sesungguhnya. Se ne va, se ne tawa,
sampai mati, siapa bilang tidak boleh. Terima kasih, salam dari Mama